Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana bin nahwi min mandumati Alfiyat bin Malik li katibihi wa li nadhimihi Muhammad Jamaluddin Muhammad ibn Abdullah ibn Malik At-Ta'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wal kitab alladhi ista'malnahu wa syarhun li fadilati syekh al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidahi wa lil muslimin ajma'in. Wa nahnu mazilna fi muqaddimati an-nazim fil baiti as-sadis. Kita masuk bait yang ke-6 di sofa arba'in di halaman 40. Jadi beberapa pertemuan ini kita masih di muqaddimahnya, belum kita masuk ke pembahasan inti atau pembahasan nahwunya. Nah, jadi kita baca pelan-pelan saja. Yang penting ya apa yang kita pelajari itu ya bisa kita ulang-ulang kembali ya. Tapi kalau kita baca dengan cepat-cepat mungkin bisa jadi nanti ada banyak yang terlewat atau susah untuk dimurojah kembali karena terlalu banyak. Baik, maka sedikit-sedikit lebih baik daripada banyak sekaligus namun tidak efektif. Baik, ini adalah muqaddimah bait yang ke-6. Bait yang ke-6 ini bagian dari muqaddimah, totalnya ada 7 bait dari muqaddimah. Nah, ini sekarang kita berada di bait yang ke-6. Baik. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala wa huwa bisabakin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Perhatikan di sini kenapa dibaca wahwa ya, bukan wahwa. Ya, ini aturan dalam penulisan ilmu al-arud, ilmu qafiyah. Dalam penulisan syair itu ada hal-hal yang diperbolehkan ya, padahal sebenarnya dalam aturan nahwu itu tidak diperbolehkan. Ini kita kenal dengan daruratus syi'riyah. Daruratus syi'riyah itu tubihul mahdzurat. Dia menghalalkan hal-hal yang diharamkan dalam kaidah bahasa. Ya. Baik. Wa huwa bisabakin. Sekarang Ibnu Malik memuji Ibnu Mu'ti di sini. Ya. Di bait sebelumnya Ibnu Malik mengatakan bahwasanya alfiyah saya lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ya. Akan tetapi Ibnu Mu'ti itu bisa bikin haizun tafdila. Ya. Qala Syarih rahimahullah bisa bikin alba'u lisababiyah ay bisa bakihi linazmi alfiyatin fin nahwi. Walaysa al-muradu bisa bakihi fi zaman. Lianna as-sabiqa qad yakunu lahul fadl wa qad la yakun. Makna dari bisa bikin haizun tafdila adalah bahwasanya alfiyahnya Ibnu Mu'ti ini menang dari sisi dia lebih dulu disusun. Ya, bahwasanya alfiyah Ibnu Mu'ti ya mendapatkan kelebihan dari satu sisi. Apa sisi itu? Bahwasanya ia ya, lebih dulu ada, lebih dulu disusun daripada alfiyah Ibnu Malik. Itu mana dari wahwa bisa bikin haizun tafdila. Haizun, haza, yahuzu artinya hasala, adroka, mendapatkan. Ya. Sabak itu artinya mendahului. Ya. Wahwa bisa bikin Ibnu Mu'ti itu lebih dulu. Haizun tafdila, mendapatkan kemuliaan. Ya. Mendapatkan kemuliaan karena telah menyusun alfiyah ini, ya, alfiyah Ibnu Mu'ti tersebut. Baik. Jadi bukan maksudnya Ibnu Mu'ti seniornya, bukan. Ya, memang benar seniornya, tapi bukan itu maksudnya. Ya, karena bisa jadi karya junior lebih baik daripada senior. Tapi maksudnya di sini adalah bahwasanya ya, alfiyah Ibnu Mu'ti itu lebih dulu ada gitu daripada alfiyah Ibnu Malik, lebih dulu disusun begitu. Baik. Qaluhu haizun tafdila ay mudrikun li tafdil bisababi sabqihi li nazmi alfiyatin fin nahwi. Haizun tafdila artinya mendapatkan at-tafdil, kemuliaan disebabkan oleh dia lebih duluan ada ya. Jadi alfiyah yang pertama kali ada itu alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wajhu dzalika annahu lamma sabaqa ila hadza fatahal baba lin-nasi liyasiru ala min walihi. Kenapa dikatakan yang pertama itu dapat kemuliaan? Ibnu Mu'ti mendapatkan kemuliaan dengan alfiyahnya karena dia telah membuka pintu sebagai pionir, dia sebagai pembuka jalan bagi orang-orang sehingga orang-orang nanti akan berjalan mengikuti jalannya beliau yang telah dibuka itu. Maka beliau itu punya fadlul qudwah wal uswah. Beliau punya peran di situ sebagai qudwah, sebagai sosok panutan, sosok teladan. Karena beliau telah menyusun alfiyah ini sehingga nanti kemudian hari
akan ada banyak ulama-ulama yang juga menyusun kitab alfiyah nanti. Ada alfiyah dalam ilmu hadis, nanti ada alfiyah dalam ilmu usul fikih, ilmu akidah, dan seterusnya. Ya, disebabkan oleh adanya alfiyah Ibnu Mu'ti ini. Jadi beliau mendapatkan kemuliaan dari sisi ini. Ya, wa hadza min insafi Ibnu Malik rahimahullah. Ini adalah bentuk sikap insafnya. Ya. Al-uswah bimana al-qudwah aidan. Ya, uswatun hasanah bimana qudwatun hasanah. Mana patokan, teladan pun. Ya. Wa hadza min insafi Ibnu Malik. Ini merupakan bentuk sikap insaf beliau. Insaf artinya adil, ya. Ya, tidak berat sebelah gitu, seimbang gitu dalam menghukumi sesuatu. Baik. Kemudian beliau mengatakan mustaujibun tana'iyal jamila. Alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu mustaujibun, artinya mustahiqun, berhak mendapatkan sana'i, pujian dari saya, pujian yang indah. Ai mustahiqun lis sana'il jamil. Wa halil jamil sifatun kasyifatun am sifatun muqayyadah? Al-jawabu yanbani 'alal khilafi bainal ulama fi hal sana'u la yakunu illa fil khair. Ya. Baik. Jamil itu ya, sifat indah, itu apakah sifat yang kasyifah, sifat yang menyingkap, atau sifat yang muqayyadah, yang ya, tertutup begitu. Ya. Maksudnya adalah apakah as-sana itu la yakunu illa fil khair? Ya. Fa in kana as-sana'u la yakunu illa fil khair, kana qawluhu al-jamila sifatan kasyifah, wa in kana as-sana'u yakunu fil khairi wasyarr fa innaha sifatun muqayyidah. Wasahih annahu yakunu fi hada wa hada, kama fil janazati allati marrat fa asnau 'alaiha syarran fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, fa sana'u yakunu fil khair wa yakunu fil syarr wa ma yudafu ilaihi wa bina'an 'ala hada yakunu qawluhu al-jamila sifatan muqayyidah. Jadi kalau kita katakan misalkan antum bersedekah. Nah, katakan kepada antum perbuatan itu perbuatan yang jamil. Ini berarti sifatun kasyifah namanya. Ya, sifatun kasyifah. Karena memang sesuai dengan perbuatan antum, jamil yang antum lakukan. Baik. Ada orang melakukan perbuatan buruk. Kita katakan kepada dia jamil. Ya, padahal perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk. Maka ini namanya sifat muqayyidah namanya. Nah, sifat muqayyidah namanya. Jadi sifat al-jamil itu bisa untuk sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Ya. Misalkan ada seorang jenazah, ya, seorang sudah wafat, ya, kemudian semasa hidupnya dia adalah orang yang banyak melakukan keburukan. Ketika orang-orang ditanya, ini orang yang meninggal ini orang yang baik apa bukan? Maka ya, orang-orang menjawab jamil, ya, orang yang baik, ya, padahal semasa hidupnya orang yang buruk. Ya, maksudnya ucapan orang yang baik di situ adalah mendoakan semoga dia benar baik. Gitu. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Mungkin tampaknya bagi kita dia buruk, tapi sebenarnya dia baik. Begitu. Ini namanya sifat muqayyidah. Baik. Fa innal jamila sifatun muqayyidah li'anna mutlaqas sana'i fil khair qad yakunu jamilan wa qad yakunu duna dzalik. Karena kalau kita memuji sesuatu, ya, yakunu jamilan, ya, qad yakunu duna dzalik. Ya. Kadang kita memuji sesuatu yang tidak baik, ya, tapi karena sesuai dengan hawa nafsu kita puji dia. Gitu. Ya. Baik. Ya, seorang pencuri, ya, ketika temannya sesama pencuri bisa mendapatkan barang curian yang besar, yang banyak, tentu dipuji temannya itu. Ya, wah hebat kamu mencuri. Ya, padahal perbuatan yang salah, tapi dipuji. Ya, itu jamil di situ sifat muqayyidah. Idan fa Ibnu Mu'tin mustaujibun as-sana. Ya, maka berarti Ibnu Mu'ti itu berhak mendapatkan pujian. Kenapa? Li'annahu sabaqa ila nazmil alfiyah. Karena beliau lebih dulu menyusun alfiyah. Wa fatahal baba linnas, beliau membuka pintu bagi orang-orang untuk kemudian menyusun alfiyah juga. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan mandalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Nah, siapa melakukan satu kebaikan maka dia mendapatkan pahala semisal pelakunya. Ya, menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala pelakunya. Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhir hadis. Wa qaluhu hadza min halil ulama'i fi ma bainahum. Ya. Wa hadza min halil ulama' fi ma bainahum. Inilah merupakan sesuatu yang lumrah di kalangan para ahli ilmu. Anna ba'dahum yusni ala ba'din fi ma huwa ahluhu. Ya. Bahwasanya para ulama itu terkadang mereka memuji, ya, ulama yang lainnya,
yang mana mereka itu memang bidangnya di situ, ya. Seorang ulama fikih memuji seorang ulama yang lain dalam masalah lugah karena memang dia pakar dalam masalah lugah, dan itu suatu yang normal, suatu yang biasa saja. Fala yahuttu min qadrihi wa yusni alaihi fawqa qadrihi. Ya, para ulama biasanya tidak akan merendahkan kemuliaan ulama yang lain, ya, atau memuliakan orang lebih dari seharusnya. Ya, bal yu'tihi ma huwa ahluhu wal fadlu biyadillah. Para ulama tentu orang yang paling paham aturan dalam memuji. Ya, maka mereka itu memuji dengan insaf, dengan adil, memuji yang memang berhak dipuji. Maka di sini Ibnu Malik memuji Ibnu Mu'ti, berarti memang Ibnu Mu'ti berhak untuk dipuji, bukan karena ya lip service saja, ya, bukan ya sikap berlebih-lebihan juga. Wal fadlu biadillah, kan, tapi di atas itu semua tetap kemuliaan itu adalah milik Allah. La tadunna annaka idza atnaita ala syakhsin 'alin yastahiqqu tana anna hadha yahulu bainaka wa bainat tawfiq. Bal hadha min tawfiqika. Falladhi qaddara laka sayatika. Falaysa kaunuka tugatti mahasinan nas wa fadailahum huwa alladhi yarfa'uk. Bal innahu la yarfa'uk la indallah wa la indan nas. Ya. Jangan sampai antum mengira bahwasanya ketika antum memuji orang yang derajatnya tinggi, ya, yang mana orang yang derajatnya tinggi ini memang berhak mendapatkan pujian. Jangan mengira bahwasanya itu akan menghalangi antara diri antum dan taufik. Bal hada min taufiqika. Ya, bahkan ini bentuk taufik. Ya. Falladhi qaddara laka sayatika. Ya, karena sesuatu yang telah ditakdirkan kepadamu maka akan mendatangimu. Maksudnya begini, ya, antum membuat suatu karya, ya. Kemudian ada karya yang lebih dulu ada. Ya. Jangan antum mengira bahwasanya dengan antum memuji karya orang lain, manusia akan meninggalkan karya antum, tidak mau melihat karya antum. Jangan mengira seperti itu, ya. Karena sesuatu yang telah ditakdirkan untuk antum, sayatik, maka akan datang kepada antum. Ya. Falaisa kaunuka tugatti mahasinan nas wa fadailahum huwallazi yarfa'uk. Jangan juga antum mengira bahwasanya dengan antum menutupi kebaikan dan kemuliaan orang lain, hal itu akan meninggikan derajat antum. Antum tahu ada karya orang yang lebih baik daripada karya antum, tapi antum coba-coba tutupi karya orang lain tersebut. Nah, maka itu tidak akan mengangkat derajat antum. Ya. La yarfa'uk la indallah wa la indan nas. Itu tidak akan mengangkat derajat antum di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Lakin alladzi yarfa'uka an tubayyinal haqqo aina makan. Fa fi ayyi makan wa fi ayyi zaman wa fi ayyi wa min ayyi syakhsin yakunul haq. Ya. Tetapi yang akan mengangkat derajat antum adalah ketika antum menjelaskan kebenaran kepada manusia dari manapun kebenaran itu datang, dimanapun kebenaran itu berada, di waktu kapanpun kebenaran itu berada, dan dari siapapun kebenaran itu ada. Ya. Jadi selama itu adalah suatu yang benar, selama itu adalah kebenaran, maka berhak dia untuk dipuji. Wa madumta nasihan lil ummati bil haq bihaqqin fal wajibu 'alaika an tafraha idza sadara al haqqu minka aw min ghairika. Maka selama niat antum jujur untuk memberikan nasihat kepada umat, ya, nasihat agar mengikuti kebenaran, ya, maka ya, antum akan tetap merasa bergembira, merasa senang jika kebenaran itu berasal dari dirimu ataupun orang lain. Tidak peduli dari antum atau dari orang lain, tidak peduli karya antum dibaca oleh banyak orang lain, dibaca banyak orang atau tidak, ya, tetap antum akan merasa tenang karena tujuan antum adalah menjelaskan kebenaran, bukan untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sahihun annal insana yawaddu an yakuna sudurul haqqi min indi. Memang benar bahwasanya manusia itu suka menjadi sudurul haq. Ya, kebenaran itu berasal dari sisinya. Ya, kita suka menjadi orang yang pertama kali mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, li ajli an yakuna sabiqan bil khairat. Kita pasti mau menjadi orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Wa an yakuna nafi'an li ibadillah. Kita juga pasti mau untuk bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Lakin laisa ma'na dzalika an yahula bainan nas wa bainal haq. Akan tapi bukan berarti dengan hal tersebut antum boleh menghalangi orang dari kebenaran. Li ajli an yasrifa wujuhan nas ilai, ya, demi agar orang-orang berpaling kepada antum, fahadza la yajuz. Ya. Jadi patokan itu adalah kepada kebenaran, dimanapun kebenaran itu ada harus tetap diikuti. Wal hasil anna Ibnu Malik rahimahullah asna 'ala Ibnu Mu'tin bil jamil li sabqihi ila hadat tariq alladhi fatahahu lin nas. Ya, simpulannya bahwasanya Ibnu Malik memuji Ibnu Mu'ti, ya, dengan kata al-jamil di situ,
ya, karena beliau lebih dahulu membukakan pintu untuk menyusun alfiyah ini. Waja'a as-Suyuti rahimahullah ba'da Ibn Malik wa nadhama alfiyatan. Kemudian datanglah ya, as-Suyuti rahimahullah. Ya. As-Suyuti juga menyusun alfiyah ya, sepeninggalnya Ibnu Malik nanti. Ya. Nah, jadi bagian yang ini ya di dalam apa namanya? Di dalam kitab antum mungkin tidak ada di sini ya. Baik. Wajah As-Suyuti, As-Suyuti kita lihat di siapa beliau di sini syarahnya, biografi beliau. Beliau adalah Abdurrahman ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Sabiquddin Al-Khudairi As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti ya. Ya, ma'ruf insyaallah beliau. Imamun Hafiz Mu'arrikhun Adibun. Beliau wafat pada tahun 911 ya, sedangkan Ibnu Malik tadi pada tahun 600-an. Ya. Jadi 3 abad setelah Ibnu Malik. Baik. Jadi Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti setelah Ibnu Malik, setelah zaman Ibnu Malik, beliau menyusun alfiyah juga. Ya. Di dalam alfiyah itu As-Suyuti mengatakan fa'iqatan alfiyat Ibnu Malik likauniha wadihatal masalik. Beliau mengatakan bahwasanya alfiyah saya ini mengungguli alfiyahnya Ibnu Malik. Ibnu Malik mengatakan alfiyah saya mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti, begitu. Jadi As-Suyuti mengatakan alfiyah saya ini lebih baik daripada Ibnu Malik likauniha wadihatal masalik, karena lebih jelas masaliknya ya, thariqahnya lebih jelas. Wa alfiyatuhu maktubatun indi bi khatti lakinnaha fil haqiqah ma faqat alfiyat Ibnu Malik. Ya, kata Syekh Utsaimin, alfiyahnya As-Suyuti ini maktubah indi bi khatti. Beliau pernah menulis alfiyah ini juga dari manuskripnya langsung, beliau tulis dengan tulisan tangan beliau. Nah, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan ya, alfiyahnya As-Suyuti itu mafaqat alfiyat Ibnu Malik, tidak mengungguli alfiyahnya Ibnu Malik. Fa indama taqra'uha tajidu fiha qalaqan. Ya, kalau ketika antum baca alfiyahnya Suyuti, antum dapati sesuatu yang qalaq. Qalaq itu artinya sesuatu yang goncang, sesuatu yang tidak kokoh. Falaisat bi awdaha min alfiyat Ibnu Malik, tidak lebih jelas daripada alfiyah Ibnu Malik. Fala takadu tafhamu minha syai'a. Bahkan kata Syekh Utsaimin, hampir-hampir antum tidak paham apapun dari kitab tersebut. Summa ja'a akhar ba'da Suyuti wa nazama alfiyatan. Ya. Kemudian datanglah orang lain nanti menyusun kitab alfiyah yang lain dan mengatakan fa'iqatan alfiyat as-Suyuti wala adri hal ya'ti fil mustaqbal ahadun yaqulu mithla dzalik. Ya, ala kulli hal, bisa jadi nanti di masa yang akan datang ada yang menyusun alfiyah lagi yang mengatakan alfiyahnya lebih baik daripada alfiyah Suyuti gitu. Ala kulli hal al-fadlu biyadillah ya. Al-muhim bahwasanya utamaan itu mutlak miliknya Allah. Walladzi hasal Ibnu Malik rahimahullah min adamil iqbali alaihi fi hayatihi ja'alahu Allahu lahu ba'da mamatihi haitsu aqbalan nasu ala kutubihi. Al-fadlu biyadillah walladzi hasal Ibnu Malik. Bahkan alfiyahnya Ibnu Malik ini ya dikatakan dalam kitab-kitab sirah ya, tidak diterima atau tidak terkenal di zaman beliau masih hidup. Justru terkenalnya nanti setelah Ibnu Malik wafat. Ya, setelah beliau wafat banyak orang ya mempelajari alfiyah Ibnu Malik ini. Bahkan dikatakan di dalam ya, kitab-kitab sejarah bahwasanya Ibnu Malik ya, itu beliau berdiri di pintu rumah beliau. Ya, berdiri di pintu rumah beliau memanggil orang-orang lewat. Ya, ayuhan nas man yurid an yata'allama an-nahwa falyadkhul. Wahai manusia, siapa yang belajar nahwu ayo masuk rumah. Ya, dipanggil orang-orang untuk mau belajar, tapi nggak ada yang masuk. Ya, nggak ada yang mau belajar. Satu-satunya yang mau belajar waktu itu adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, beliau yang terus belajar bersama Ibnu Malik. Imam Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Syarafuddin. Ya, beliau belajar dengan Ibnu Malik, belajar nahwu. Ya, sampai kemudian Ibnu Malik pun memuji. Imam Nawawi mengatakan rajulun fadilun indana, seorang laki-laki yang mulia di kalangan kami. Baik, ini dia bait yang ke-6. Baik, jadi kesimpulannya bahwasanya alfiyahnya Ibnu Mu'ti memiliki keutamaan dari sisi lebih dahulu disusun daripada alfiyah Ibnu Malik. Tapi dari sisi-sisi yang lain alfiyah Ibnu Malik ya, lebih utama ya, lebih utama dari segala sisi, dari penyusunan, dari jelasnya materi yang disampaikan dan seterusnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Allah taala alam, insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya.
Muqaddimatun Nazim, bait yang terakhir dari muqaddimah, yaitu kalimat wallahu yaqdi bihibadin wafirah li walahu fi darajati al-akhirah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.